Di awal cerita kita langsung diperlihatkan kepada seorang pria yang sedang berlari ketakutan. Entah apa yang mengejarnya, namun terlihat dari raut wajah si pria yang terlihat begitu sangat panik. Sampailah dia di sebuah ruangan loker, di mana sekarang loker-loker itu terbuka sendiri. Di loker itu terdapati banyak cermin yang memperlihatkan wajahnya sendiri. Lalu cermin itu kini perlahan mulai retak. Melihat hal tersebut, anehnya si pria sangat ketakutan. Dia terus menangis sambil memohon ke arah kaca untuk jangan membunuhnya. Tak lama salah satu pecahan cermin itu terjatuh. Keanehan terjadi ketika bayangan dia yang ada di cermin terpisah dengan gerakan tubuhnya sendiri. Bayangan itu menjadi dua sisi yang berbeda antara dia dengan yang ada di cermin. Lalu bayangan si pria yang ada di cermin menusukkan pecahan kaca ke lehernya sendiri dan membunuh kepada si pria yang ada di dunia nyata. Cerita beralih kepada Kersen. Kersen adalah mantan dari seorang detektif. Dia dinonaktifkan menjadi detektif karena kasus penembakan salah sasaran saat dia bertugas dulu. Hilangnya pekerjaan dan kebiasaannya dalam mengkonsumsi minuman beralkohol membuat kondisi keadaan Kersen sedikit terganggu. Untuk menghentikan kebiasaan buruknya itu, saat ini dia sedang menjalani terapi pengobatan. Sebenarnya Carson mempunyai anak istri, namun karena dia sedang menjalani terapi, untuk sementara waktu dia harus terpisahkan dengan mereka. Dan untuk saat ini Kersen tinggal bersama adiknya yaitu Angie. Kehidupan terus berjalan. Kersen tahu kalau dia harus mencari pekerjaan lain. Kebetulan dia mendapatkan info untuk mendapatkan pekerjaan barunya itu. Lalu dia bertemu dengan seseorang yang bernama Lorenzo. Lorenzo membawa Kersen masuk ke sebuah gedung yang sudah terbengkalai. Diceritakan dulunya gedung ini adalah sebuah rumah sakit. Namun ditutup pada tahun 1952 karena sebuah tragedi kebakaran hebat yang menewaskan beberapa pasiennya. Rumah sakit ini dibiarkan terbengkalai begitu saja. Lalu gedung ini beralih kepemilikan menjadi milik dari keluarga Meredith. Dan tugas Kersen sekarang adalah untuk menjaga dan berpatroli keliling gedung dalam setiap beberapa jam sekali. Sedikit memberitahukan kepada Kersen kalau di dalam gedung ini terdapati sebuah cermin besar. Dia diminta lebih baik Kersen menjauhi cermin itu. Sesekali Kersen pulang kembali ke rumah hanya untuk sekedar bermain dengan kedua anak-anaknya. Dia Emma, istri Kersen yang berprofesi sebagai dokter di rumah sakit. Kersen memberitahukan kalau sekarang dia sudah mendapatkan pekerjaan baru. Pada malam itu adalah malam pertama dia masuk bekerja. Dia pun mulai berkeliling menyusuri ke setiap ruangan yang ada di sana. Hampir semua ruangan yang ada di sana terasa begitu lembab, berdebu, berantakan, tidak karuan. Saat Kersen berkeliling, dia melewati sebuah cermin besar yang terpasang di dinding. Awalnya Kersen tidak merasa ada yang aneh dengan cermin itu. Namun setelah dia melihat dan meneliti kembali, terlihat di sana ada bekas telapak tangan seseorang. Yang membuat Kersen terheran adalah telapak tangan itu tidak bisa dihapus. Dia baru tersadar kalau bekas telapak tangan itu ternyata berada di dalam cermin. Tak lama kemudian keanehan terjadi. Salah satu pintu yang tertutup sendiri. Yang Kersen takutkan adalah dia takut kalau ada orang lain yang menyusup masuk. Pintu itu mengarahkan Kersen ke ruangan pembuangan. Dia terus menelusuri memastikan tidak ada siapa-siapa di sana. Di keesokan harinya setelah Kersen semalam menemukan keanehan yang terjadi di cermin. Di rumah, keanehan itu terjadi kembali, di mana saat dia berada di hadapan cermin, tiba-tiba pantulan wajah dari cermin itu berubah. Hal aneh yang tak pernah Kersen alami sebelumnya. Disinilah Kersen mulai curiga dan merasa mungkin ini ada kaitannya dengan yang terjadi semalam. Di malam berikutnya, Kersen kembali berkeliling. Dia kembali melihat cermin itu. Kersen masih penasaran dengan telapak tangan yang ada di sana. Lalu tiba-tiba cermin itu retak hingga melukai tangannya. Di dalam cermin, Kersen diperlihatkan tragedi yang pernah terjadi di masa lalu, di mana dia melihat ada orang yang mati terbakar. Bahkan bayangan dia yang ada di dalam cermin terbakar oleh api. Di dunia nyata, Kersen pun merasakan panas seperti orang yang terbakar.
Tak sengaja di sana Kersen menemukan sebuah dompet yang di dalamnya berisi identitas seseorang bernama Gary Lewis. Diketahui kalau ternyata Gary Lewis adalah orang yang tewas di awal film, guys. Jadi Kersen ini menggantikan posisinya Gary menjadi penjaga gedung. Kersen yang memang adalah mantan dari seorang detektif dengan kejadian ini seperti membangkitkan insting dan jiwa detektifnya kembali. Di dompet itu dia menemukan sebuah lembaran kertas dengan tulisan nama Eseker. Dari nama Eseker lah Kersen mulai mencoba menelusuri satu persatu. Tak lama terdengar kembali ada suara seseorang wanita menjerit. Kersen sudah tidak peduli lagi soal suara itu siapa. Dia hanya mencoba mencari ke arah sumber suara itu berasal. Setiap penampakan yang ada di sana hanya bisa dilihat melalui sebuah cermin. Terlihat jelas kalau di dalam cermin ada seorang wanita yang sudah dipenuhi luka bakar. Saat itu tiba-tiba Kersen mendapati kiriman paket dari seseorang. Dan anehnya paket itu atas nama Jerry Lewis. Di dalam paket tersebut hanya berisikan potongan dari kertas koran yang memberitakan beberapa berita terkait yang terjadi di rumah sakit. Di koran juga diberitakan ada seorang pria bernama Terence Berry yang tewas setelah dia membunuh semua keluarganya sendiri. Kersen mulai gerak. Dia menemui Emma di rumah sakit tempat dia bekerja. Investigasi dimulai dengan melihat jasadnya Gary Lewis. Dugaan sementara kematian Gary Lewis karena bundir dengan menggunakan pecahan dari kaca. Namun setelah Kersen melihat beberapa foto saat jasad Gary berada di TKP, dia menemukan ada kejanggalan. Pengambilan foto itu mengenai cermin yang ada di sana. Kersen lalu membandingkan pecahan dari kaca yang di dekat tubuh Gary dengan pecahan kaca yang ada di dalam cermin. Keduanya sama-sama ada di tubuh Gary. Anehnya pecahan kaca yang ada di tubuh Gary masih terlihat bersih, tidak ada setetes pun bekas darah di sana. Sedangkan pecahan kaca yang ada di dalam cermin sudah bersimbahan darah. Terasa aneh, tapi Carson mencoba untuk tetap fokus dan mulai memahami fenomena aneh tersebut. Dugaan dan teori Carson muncul, bagaimana jika pantulan dari cermin itu bisa melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Dengan kata lain, Jerry dibunuh oleh bayangan atau pantulan dia sendiri yang ada di dalam cermin. Di sini jelas Carson tidak hanya asal menduga, karena dia pun merasakan sendiri keanehan yang terjadi di dalam cermin. Sesuatu hal yang tak pernah Carson duga sebelumnya, ternyata gangguan cermin yang terjadi kepada dirinya itu juga terjadi kepada orang-orang terdekat Carson. Angie yang berada di kamar mandi. Sebelum mandi dia sempat bercermin diri dan bayangan Angie tetap masih ada di dalam cermin. Bayangan itu menarik mulut Angie dengan kedua tangannya hingga mulut Angie terbelah menjadi dua bagian. Carson sama sekali tidak menduga malah kini Angie yang menjadi korbannya. Kematian Angie membuat Carson menjadi murka dan dia kembali kepada cermin. Dengan emosi yang berapi-api, Carson mencoba menghancurkan cermin itu. Namun tak mudah untuk menghancurkannya. Bahkan saat cermin itu pecah terkena tembakan, dia bisa utuh kembali. Carson tak habis pikir kenapa kini malah Angie yang menjadi korban. Apa yang sebenarnya cermin itu inginkan? Tak lama terlihat dari cermin menuliskan nama seseorang, yaitu Eseker. Kuncinya adalah Carson harus mencari siapa itu Eseker. Tapi ternyata tidak semudah itu mencari nama Eseker. Bahkan nama itu tidak tercatat di database yang ada di Amerika. Carson tidak habis akal, dia ingat kepada nama Terence Berry yang ada di koran. Carson hanya ingin tahu tempat terakhir Berry berada. Dan bertemulah dia dengan seorang dokter yang dulu pernah menangani psikologisnya Berry. Dokter menunjukkan rekaman wawancara sebelum Berry meninggal. Dalam pengakuan Berry, sebenarnya dia tidak membunuh keluarganya, melainkan mereka dibunuh oleh bayangan yang ada di cermin. Saat itu Berry juga berusaha untuk menghancurkan semua cermin yang ada di rumah, tapi semuanya sudah terlambat. Dan satu alasan dari gangguan itu hanya untuk mencari nama Eseker. Berry diminta untuk mencari seseorang yang bernama Eseker. Sampai Berry dengan keluarganya tewas, nama Eseker tidak pernah bisa ditemukan. Tragedi yang terjadi kepada Berry sekarang terjadi juga kepada Carson. Di saat itu juga, Carson langsung teringat kepada Emma dan kedua anak-anaknya. Carson seperti orang gila sendirian. Dia menutup semua cermin atau apapun itu yang bisa memantulkan bayangan.
Penjelasan Kersen yang terasa mengada-ngada tentu saja tidak membuat Emma percaya. Tapi harapan Kersen, semoga saja gangguan itu tidak menyerang kepada keluarganya. Kersen kembali ke gedung itu lagi. Dia masih penasaran. Mungkin ada sesuatu yang belum dia temukan di sana. Seperti petunjuk di awal saat dia memasuki ke ruangan pembuangan. Setelah Kersen menelusuri, ternyata ada celah lubang yang menembus masuk ke ruangan lain. Ruangan yang aneh di mana semuanya dikelilingi oleh cermin. Dia lupa belum memeriksa nama-nama para pasien yang dulu dirawat di rumah sakit ini. Lalu Kersen meminta bantuan kepada Larry, teman dari kepolisiannya, untuk mencarikan kembali nama Esseker dari data pasien di rumah sakit. Kersen langsung menemui Larry, dan di sini mulai ada titik terang. Dari berkas-berkas yang ditemukan oleh Larry, ternyata nama lengkapnya adalah Anna Esseker, yang dulu dia pernah dirawat di rumah sakit. Dari sini juga terungkap sebuah fakta yang disembunyikan. Ternyata tewasnya para pasien di rumah sakit bukan karena tragedi kebakaran. Mereka sebelumnya sudah mati karena saling membunuh satu sama lain. Termasuk dengan Anna Esseker sendiri yang tewas dalam tragedi tersebut. Pupus sudah harapan Kersen karena Anna Esseker yang dia cari sudah meninggal dunia. Namun setelah dia mempelajari berkas-berkas dari Anna Esseker dirawat di rumah sakit karena penyakit skizofrenia. Atau istilah kata lainnya adalah Anna mengalami kerasukan setan. Tapi di sini Kersen menemukan ada kejanggalan. Dari surat itu, Anna Esseker keluar 2 hari sebelum terjadi tragedi pembantaian di rumah sakit. Lalu tiba-tiba terdengar ada retakan kaca di cermin yang dia tutupi. Dan saat Kersen memperlihatkan foto Esseker, cermin itu menunjukkan reaksinya. Sebuah pertanda kalau Anna Esseker masih hidup sampai dengan sekarang. Di dalam berkas itu lengkap, beserta alamat rumah Anna Esseker. Di lain sisi, ternyata gangguan itu kini mulai menyerang kepada keluarganya. Emma ketakutan, panik, dan langsung menghubungi Kersen. Amy. You have to come to the house right now. Setelah memastikan semua aman, Kersen melanjutkan pencarian Anna Esseker. Dan bertemulah ia dengan seorang kakek. Diketahui si kakek masih ada keterikatan saudara dengan Anna Esseker. Si kakek bercerita Anna Esseker mengalami kerasukan setan. Berbagai cara pengobatan sudah dilakukan, dimulai mendatangkan pastor, dukun, dan paranormal, namun semuanya tidak berhasil. Kersen lalu menanyakan di mana Anna Esseker berada. Awalnya si kakek tidak mengaku dan mengatakan kalau Anna sudah meninggal. Namun dengan sedikit agak memaksa, akhirnya si kakek pun memberitahukan keberadaan Anna Esseker. Anna tinggal di sebuah biara yang tidak jauh dari tempat ini. Singkat cerita, akhirnya Kersen berhasil bertemu dengan Anna Esseker. Dalam pertemuan itu, Kersen meminta tolong untuk Anna ikut bersamanya. Karena hanya Anna satu-satunya orang yang bisa menolong keluarga Kersen dari ancaman cermin. Anna menjelaskan kalau sebenarnya bukan cermin itu yang meminta Kersen mencari Anna, melainkan ada iblis yang terperangkap di dalam cermin tersebut. Saat Anna kerasukan, Anna dibawa ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh cermin. Selama beberapa hari, Anna diikat dan dikurung di ruangan itu. Dia dipaksa untuk melihat kepada bayangannya sendiri. Entah teori dari mana Dr. Ken mengobati orang kerasukan dengan cara seperti itu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu cara itu memang berhasil. Iblis yang ada di dalam tubuh Anna keluar dan masuk ke dalam cermin. Dimulai dari sanalah awal mula ada fenomena cermin yang bisa membunuh orang yang sedang bercermin. Anna menolak untuk kembali karena jika dia ikut bersama Kersen ke tempat itu lagi, tubuh Anna hanya akan dijadikan jembatan bagi si iblis untuk bisa keluar dari cermin dan masuk ke alam manusia. Itulah alasan kenapa si iblis meminta kepada Kersen mencari Anna Esseker. Sementara di rumah, teror dari si iblis muncul melalui pantulan cermin yang ada di gagang pintu. There's water everywhere. Anywhere. Amy, listen to me. You've got it. Amy! Kersen dengan sangat terpaksa harus membawa Anna Esseker ke tempat itu lagi. What are you doing in there? No!
Dedemit yang ada di sana terlihat menyambut kedatangan Eseker kembali. Are you sure there's no other way? Di rumah, Emma masih berjibaku untuk menyelamatkan anak-anaknya. Banyak entitas yang mencoba memasuki ke dalam tubuh Anna, membuat tubuh Anna bersama ruangan itu hancur. Michael akhirnya bisa terselamatkan. Dia keluar setelah terjebak berada di dalam air. Si iblis berhasil keluar dari cermin dengan menggunakan tubuhnya anak Eseker. Dan kini Kersen yang harus berhadapan langsung dengan si iblis. Kersen berhasil menahan tubuh anak yang kerasukan. Lalu dia menembak pipa gas hingga akhirnya tubuh anak pun terbakar di sana. Setelah perjuangan yang panjang dan akhirnya Kersen berhasil mengakhiri semuanya. Namun saat dia keluar dari gedung, ada yang aneh. Dia melihat nama-nama yang ada di sana semuanya terlihat terbalik. Bahkan bekas luka tangan yang tadinya ada di sebelah kiri, kini berpindah ada di sebelah kanan. Orang-orang yang ada di sana pun seakan-akan tidak melihat keberadaan Carson. Ada sebuah cermin yang terpasang dan saat dia menyentuh cermin itu, ternyata Kersen terjebak ada di dalam cermin tersebut.